Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam kondisi sehat ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran tentang kalimat tanya serta melakukan pengukuran. Nah, sebelum kita mulai belajar, yuk kita sama-sama baca doa dulu ya. Boleh? Kamu pause dulu videonya, kita baca doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sebelum mulai belajar juga tolong siapkan buku temanya. Sekarang kita tema 6, subtema 4, pembelajaran kedua dan ketiga. Yuk dibuka bukunya. Oke. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini, Ibu harap nanti kamu dapat menemukan penggunaan tanda tanya yang benar. Dan kamu juga bisa membaca kalimat tanya dengan lafal serta intonasi yang tepat. Untuk pelajaran matematika, Ibu harap setelah pembelajaran ini, kalian dapat menyebutkan ukuran berat benda yang satu yang lebih berat daripada benda yang lain dengan benar. Yang kedua, kamu dapat membandingkan berat dua benda dengan benar. Oke, lanjut ya sayang ya. Apa sih itu kalimat tanya? Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi kata tanya yang diantaranya apa, siapa, kapan, di mana, kenapa, dan bagaimana. Yuk kita bahas satu persatu ya. Kalau kata tanya apa, yang ini gunanya untuk apa? Untuk menanyakan sesuatu atau untuk menanyakan benda. Contohnya, ketika ibu tanya nih, apa yang ada di tas kamu? Nah, nanti kamu jawab, yang ada di dalam tas saya adalah buku dan tempat pensil, Bu. Dari jawaban kamu, buku dan tempat pensil itu kan merupakan suatu benda. Tadi ibu nanyanya dengan kata apa? Berarti kalau apa itu untuk menanyakan benda. Yang kedua, siapa? Kata tanya siapa ini untuk menanyakan seseorang. Contoh kalimat tanya yang menggunakan siapa. Siapa nama ayahmu? Siapa nama Presiden Indonesia saat ini? Nah, untuk pertanyaan siapa nama ayahmu kan pasti kalian akan menjawab dengan nama ayah kalian masing-masing. Ayah kalian itu kan orang ya sayang ya. Terus, tadi pertanyaan kedua, siapa Presiden Indonesia saat ini? Jawabannya siapa? Ayo. Bapak Joko Widodo. Nah, Bapak Joko Widodo kan orang. Berarti kalau siapa itu untuk menanyakan seseorang. Oke, yang ketiga, kapan? Contoh kalimat tanyanya, kapan kita libur sekolah? Kapan waktunya tidur? Kapan waktunya makan siang? Nah, dari ketiga pertanyaan itu, semuanya menggunakan kapan. Semuanya itu menunjukkan waktu. Kapan kita liburan sekolah? Nanti ketika pembelajaran akhir semester sudah selesai. Kapan kita tidur? Saat jam 9 malam. Kapan kita makan siang? Nanti jam 12 siang. Itu kan semuanya menanyakan atau menyatakan waktu ya. Selanjutnya, di mana? Coba kalimat tanya apa yang menggunakan kata di mana? Ibu bisa sih kasih contoh satu ya. Di mana sekolah kamu? Aku bersekolah di SDN Lenteng Agung 07. Nah, contoh lain deh. Di mana letak Ragunan? Atau di mana letak kebun binatang? Kebun binatang adanya di Ragunan, di Jakarta Selatan. Itu kan menyatakan tempat. Jadi kalau di mana untuk menyatakan tempat. Selanjutnya, kenapa? Kenapa ini untuk menanyakan suatu alasan. Contohnya, kenapa Siti sakit?
Nah, kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa Siti sakit? Mungkin jawabannya, karena kemarin Siti main hujan-hujanan. Nah, itu alasannya Siti sakit. Jadi, kalau kenapa, untuk menanyakan alasan. Yang terakhir, bagaimana? Bagaimana ini untuk menanyakan proses. Contohnya, bagaimana cara membuat nasi goreng? Nanti kan kamu kan akan dikasih tahu langkah-langkahnya. Pertama, siapkan bumbu-bumbunya, masukkan nasinya, itu prosesnya gitu ya. Nah, kalimat tanya selain berisi kata tanya ini, yang 6 ini, apa, siapa, kapan, bagaimana, kenapa, dan di mana, juga diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya bentuknya seperti ini. Ada lengkungan, lalu di bawahnya ada titiknya. Oke, jadi ciri-ciri kalimat tanya itu ada 2, berisi kata tanya, salah satu dari kata tanya ini, dan juga diakhiri dengan tanda tanya. Paham ya? Yuk kita lanjut lagi. Oke, di sini ada percakapan nih antara Lina dan Dayu. Kamu bisa buka buku temanya halaman 171. Coba dibaca dulu dengan nada dan intonasi yang tepat. Videonya boleh di-pause dulu ya. Oke, setelah kamu baca, yuk kita jawab ini nih. Ayo berdiskusi. Pertanyaan pertama, siapakah yang banyak bertanya pada percakapan di atas? Jawabannya Dayu. Kenapa yuk? Kita coba yuk. Memang Dayu, emang Lina nggak nanya? Emang Dayu terus yang nanya? Yuk kita coba hitung ya. Lina, kalimat pertamanya Lina ada kata tanyanya tidak? Belakangnya ada tanda tanyanya tidak? Tidak ada, berarti dia sedang tidak bertanya nih, yang pertama. Ya. Nah, lalu di bawahnya ada Dayu. Ada tanda tanyanya tidak? Ada, berarti Dayu sudah bertanya 1 kali ya. Terus kita lihat lagi bawahnya. Lina nggak bertanya, belakangnya bukan tanda tanya. Bawahnya lagi ada siapa, ada tanda tanya. Tuh, di sini Dayu sudah 2 kali nanya ya. 1, 2. Terus Lina di sini nggak bertanya. Lanjut Dayu bertanya lagi. Ada tanda tanya dan ada kata tanya. Kata di mana? Bawahnya Lina bukan kalimat tanya ya. Lanjut. Ini kalimat tanya atau bukan nih? Ada apa dan ada tanda tanya, berarti kalimat tanya. Lanjut, ini bukan. Yang bawah, iya, kapan kamu mau datang ke rumahku? Ada kapan, ada tanda tanya. Berarti Lina hanya bertanya 1 kali, sedangkan Dayu bertanyanya 1, 2, 3, 4. 4 kali. Berarti yang lebih banyak bertanya, Dayu. Lanjut ya. Pertanyaan kedua. Kata tanya apa saja yang digunakan dalam percakapan? Yuk kita lihat tadi, ingat-ingat ya. Kata tanya ada 6 tadi ya. Di sini berarti ada siapa, di mana, apa, kapan. Ada 4 berarti ya. Nah, siapa, di mana, apa, kapan. Selanjutnya pertanyaan nomor 3. Apa saja yang menandakan kalimat tanya? Diingat-ingat tadi yang sudah Ibu sampaikan. Ada kata tanyanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ada kata tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Sudah paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada latihan buat kalian. Coba dibaca dulu yang ini, yang di dalam kotak ada beberapa kata tanya. Kapan, siapa, mengapa, berapa, apa. Oh iya, tadi Ibu ketinggalan ya menjelaskan yang berapa. Berapa ini biasanya untuk menanyakan jumlah. Jelas ya? Nah, di sini sudah dibantu nih sama jawaban dari pertanyaannya sudah ada. Contoh yang nomor 1, titik-titik yang menanam bunga matahari. Ini ada i-nya nih kepotong nih, yang menanam bunga matahari. Jawabannya, yang menanam bunga matahari ini adalah Ibu Lina.
Berarti kalau jawabannya adalah Ibu Lina, kata tanya yang sesuai apa dong? Nah, kamu isi di sini. Ditulis ya, di buku tulis ya. Oke. Oke, selanjutnya yuk kita buka buku temanya halaman 177 sampai 178. Nah, di sini ada kegiatan ayo berlatih. Coba kita baca dulu ya bareng-bareng ya. Di bawah ini sudah disediakan jawaban yang sesuai bacaan. Nah, perintahnya buatlah kalimat tanya yang sesuai. Gunakan kata tanya pada awal kalimat. Ingat, kata tanya tadi ada 6 ya. Apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, kenapa. Nah, terus bagaimana cara menentukan kata tanya apa yang dipakai? Kamu lihat jawabannya. Di sini ada yang dicetak tebal. Tuh, lebih tebal ya, lebih hitam dibanding dengan kata-kata yang lain. Berarti kita menggunakan kata tanya sesuai dengan yang dicetak tebal ini. Contoh, Ibu mau dari sini aja deh, dari contohnya. Ibu Dayu menanam berbagai bunga di depan rumah. Ini seharusnya depan rumahnya ditebalkan ya. Jadi di depan rumah. Di depan rumah itu menanyakan tempat. Berarti kata tanya yang sesuai untuk menanyakan tempat adalah di mana. Di mana Ibu Dayu menanam berbagai bunga? Jawabannya di depan rumah. Nah, contoh lagi deh, nomor 1. Kan yang ditebalkan Ayah Dayu. Berarti Ayah Dayu itu bisa menggunakan kata tanya apa ya? Ayah Dayu itu untuk menyatakan atau menunjuk seseorang. Berarti kata tanya apa nih yang sesuai dari 6 kata tanya tadi? Lalu nomor 2, setiap hari. Setiap hari untuk menanyakan waktu. Kalau waktu pakai apa? Nah, seterusnya nomor 3 sampai nomor 5. Nanti bisa kamu cari tahu sendiri ya. Jangan lupa diisinya atau membuat pertanyaannya dengan huruf tegak bersambung. Nah, sambil kalian mengerjakan tugas ini boleh di-pause dulu videonya. Nanti kita belajar, setelah ini belajar matematika ya. Di-pause dulu videonya, dikerjakan dulu. Kalau sudah boleh dilanjutkan lagi ya. Oke. Nah, ini di halaman rumah Dayu terdapat pohon mangga. Pohonnya sedang berbuah lebat. Pohon mangga Dayu sedang berbuah lebat. Mangga yang sudah masak mulai dipetik. Mangga yang dipetik ditimbang. Dayu memasukkan buah mangga yang dipetik ke dalam keranjang. Nanti kamu bacanya diulangi ya, baca sendiri di buku tema masing-masing. Nah, ada keranjang yang besar, ada keranjang yang kecil. Yuk kita perhatikan gambar keranjang-keranjang yang ada mangganya. Seperti ini ada 2 ya. Nah, mangga tersebut ini akan dibagikan kepada para tetangga. Oleh karena itu, kan mangganya harus dikemas ya ke dalam tas plastik. 1 plastik bisa memuat 1 kg buah mangga. Sedangkan yang keranjang kecil isinya 5 kg mangga. Nah, kira-kira jadi berapa sih mangga-mangga ini kalau dikemas ke dalam kantong plastik? Yuk kita lihat yuk. Masing-masing plastik isinya 1 kg. Sedangkan keranjang kecil isinya ada 5 kg mangga. Berarti kalau ini kan sudah 1 kg. Plastik pertama sudah 1 kg. Plastik kedua 2 kg. Plastik ketiga ditambah 1 kg lagi jadi 3 kg. Yang keempat bertambah lagi 1 kg nih di plastik sini. Jadinya 4 kg. Nah, lalu plastik terakhir ada 1 kg lagi. Berarti kalau keranjang kecil yang terisi 5 kg mangga, kalau dimasukkan ke dalam plastik seperti ini, nanti bisa jadi 5 buah kantong plastik yang berisi masing-masing 1 kg mangga. Sudah jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita belajar tentang membandingkan suatu benda. Untuk perbandingan nanti kamu akan mengenal tanda-tanda atau simbol seperti ini. Pertama, kedua, ketiga. Kayaknya kalau tanda yang ketiga ini sudah sering sekali ya. Udah tahu dong ini tanda apa? Tanda sama dengan. Berarti kita perlu mengenalnya yang ini sama ini nih.
Bentuknya hampir sama, cuman beda arahnya aja. Lihat. Tuh, terbukanya beda arahnya, mangapnya beda arahnya. Artinya apa sih? Kalau ibu kasih garis di sini, di depannya dua-duanya. Coba amatin deh. Ini seperti huruf ya. Huruf ini sama ini. Nah, ini kira-kira huruf apa nih? Huruf B. Kalau yang ini huruf K. Nah, artinya apa sih? Kalau si B ini menunjukkan yang lebih besar dari. Gitu ya. Kalau yang ini menunjukkan lebih kecil dari. Sedangkan yang bawah, kamu kayaknya udah paham nih, udah hafal. Kalau ini artinya sama dengan. Oke. Terus, bagaimana cara membandingkan dua benda seperti ini? Pertama, ibu punya keranjang yang berisi buah duku, ada 2 kg, terus ada 2 buah semangka yang total beratnya 3 kg. Mana yang lebih berat? Mana yang lebih besar isinya? Ternyata yang lebih besar, tadi ingat ya, ada huruf B sama huruf K. Nah, ini ibu isinya seperti ini. Ingat kalau ditarik garis tadi, jadi huruf K. Bacanya bagaimana? 2 kg lebih kecil dari 3 kg. Kalau ditarik garis kayak huruf K ya, 2 kg lebih kecil daripada 3 kg. Atau ibu punya cara lebih gampangnya. Ini tandanya kan kayak apa ya? Kayak mulut yang terbuka. Mulut yang terbuka ini selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Nah, seperti ini. Nah, sebentar kita balik lagi ke yang tadi ya. Kita lihat yang ini. Nah, ini terbukanya ke sana. Berarti nanti kalau ada angka yang sebelah sini, angka di sebelah sini harus lebih besar. Kalau ini terbukanya ke sana. Berarti angka yang di sebelah sini nanti harus lebih besar. Oke, balik ke yang tadi dulu. Nah, ini kan lebih besar 3, lebih besar dari 2. Berarti mulutnya, mangapnya, terbukanya ke arah sini. Jadi tandanya seperti ini. Oke, kita lihat yang bawah. Nah, kalau untuk mengerjakan yang bawah ini, kamu perhatikan di sini ada satuannya berbeda, kilogram dan ons. Ini, jadi nanti kalau yang tandanya kilogram harus ditambahin 1 buah 0 supaya namanya jadi ons. Jadi di sini kalau ada 5 kg. Nah, ini ibu salah nih. Seharusnya di sini 1 ya sayang ya. Jadi 1 ditambahin 0-nya 1 jadinya 10 di sini harusnya ya. Ibu salah tulis nih. Jadi di sini harusnya 1 kg sama dengan 10 ons. 5 kg tambahin 1 0-nya. Jadi 50 ons. Tuh ya. Makanya kalau yang di sini 5 kg ditambahin 1 0 menjadi 50 ons. Nah, sekarang ada angka 50 sama 40. Berarti tandanya yang mana? Otomatis mulutnya terbuka ke arah sini ya. Makanya tandanya jadi seperti ini. Tuh, 50. Ini mangapnya ke arah angka yang lebih besar. 50 lebih besar daripada 40. Jadi 50 lebih besar dari 40. 2 kg lebih kecil dari 3 kg. Nah, setelah tadi ibu jelaskan, coba yuk kamu berlatih dulu ya. Isilah pertanyaan di bawah ini dengan menggunakan tanda yang tadi. Lebih besar dari, lebih kecil dari, atau sama dengan. Ingat, kalau ada tanda seperti ini nih beda nih. Yang 1 ons, yang 1 kilogram, berarti yang kilogramnya harus ditambahin 1 buah 0. Sudah jelas ya, ini juga nih, tambahin 1 buah 0, harus diganti dulu. Kalau masih bingung, boleh tanya ke Bu Desi ya. Oke, semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.